Saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan Mukibin Khabib atau tidak. Pokoknya intinya siapapun lah. Baik itu Mukibinnya atau Khabibnya sekalipun berani macam-macam model beginian lagi. Gak usah pakai lama. Lorot sampai larak bae bedun panggung. Cuman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah petikan video seorang yang tidak sopan, bajuk cara wong Banyumas, kurang ajar ya. Pasca merendahkan, mengganggu acaranya Gus Bara di Sidoarjo, Jawa Timur ya. Mojokerto, Jawa Timur. Tidak lama kemudian diseret paksa oleh Banser turun panggung ya. Ya itu seharusnya Banser ya memang begitu. Ketika ada kiainya, apalagi itu Gus Bara, Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Mojokerto, sekaligus juga Wakil Bupati setempat. Video sebelum ini sudah beredar ya sebelumnya, yakni bahwa ketika Gus Bara sedang memberikan sambutannya, tiba-tiba dia menyela tanpa ada yang nyuruh naik panggung, ngomong tidak sopan, masmuk ya, tanya nama dan lain sebagainya. Sangat tidak sopan lah, sangat tidak etis, dan bukan adab orang Nahdliyin, bukan adab orang berilmu. Wong tidak dikasih kesempatan bicara, kok tiba-tiba ngelonyor gitu ya, merebut mic, ngomong yang nggak jelas jeluntrungnya. Ya harusnya begitu GP Ansor, Banser ya, nggak usah pakai lama. Itu membutuhkan pikiran yang smart, itu otomatis untuk bergerak cepat, menjaga marwah kiainya, menjaga marwah NU ketika diganggu oleh siapapun, oleh Khabib kek, oleh Mukibin kek, oleh siapapun. Nggak usah pakai lama, amankan. Yang penting jangan anarkis, amankan, segera tanyain siapa dia, maunya apa, dari mana gitu. Nggak usah pakai lama gitu. Kalau jelas-jelas ada pihak-pihak yang membuat kisruh, membuat onar, mengganggu marwah martabat organisasi kita, tokoh-tokoh kita. Itu kejadiannya ternyata sudah ya sekitar 3 bulanan yang lalu kalau nggak salah, di sebuah pondok pesantren di Mojokerto, acaranya Akhirus Sanah. Nah, setelah saya cari tahu informasinya tentang peristiwa tersebut, diperoleh kabar bahwa orang tersebut katanya menderita gangguan jiwa ya, atau gangguan psikisnya ya, mungkin lagi kaken kaken wirid kaken wirid sing ora sehat. Orang kan kalau mabuk agama itu macam-macam sebabnya ya. Bisa karena dia
orang awam tiba-tiba mempelajari agama tanpa dari sumber yang benar, ya, hanya membaca buku, senang baca buku agama tapi tidak digurukan, ya, dia bisa mabuk agama, memahami agama dengan otaknya sendiri, gitu. Mentafsirkan agama, mentafsirkan ayat, dalil dengan kepalanya sendiri, menyimpulkan sendiri, bisa mabuk. Orang lain yang menurutnya tidak sepaham dikafirkan, disesatkan, dibidnahkan, disalahkan, bisa begitu. Bisa juga mabuk agama karena mengamalkan ritual-ritual tertentu, ya, zikir-zikir tertentu yang tanpa digurukan juga, tanpa guru yang benar. Sehingga mabuk, overdosis. Kalau cara orang minum obat itu overdosis, gitu ya. Dia hanya membaca-baca buku, membaca literatur, obat sakit kepala ini, obat batuk ini, dia beli obat ke apotek atau ke bakul jamu atau siapapun, ya, diminum tanpa pakai aturan. Kan nggak digurukan sih, nggak punya dokter, nggak bawa resepnya. Minum, ya, obat yang misalnya diminum hanya sehari sekali, diminum sehari 5 kali. Misalnya kan cepat mari. Ya meledak utek, akhirnya mereng, oh gelak utek. Mabok obat. Kalau ini mabuk agama juga begitu. Dia nggak pernah dijasain mengamalkan sesuatu aurat, tiba-tiba mengamalkan dengan dosis jumlah yang banyak gitu, ya. Akhirnya ndasnya panas, oh gelak. Bisa begini akibatnya, gitu ya. Orang yang menurutnya salah ditabrak sekelepai dewek, gitu. Itu mabok wiridan. Makanya Anda yang suka wiridan jangan kemampang, gitu ya. Tetap harus punya guru. Ya, apapun lah, jangankan kok wiridan, aurat, ya. Minum obat saja harus ada gurunya, harus ada resep dokternya, gitu ya. Sehari berapa kali, obatnya apa, cocoknya sesuai dengan diagnosa dokter, orang itu punya keluhan apa, kan begitu. Begitu juga aurat, mengamalkan zikir-zikir tertentu, ya, itu juga harus diijazahkan, harus minta ijazah atau minta diajarkan kepada guru yang ahli, guru spiritual yang ahli menguasai ilmu-ilmu wiridan, ilmu aurat, gitu. Sehingga engkau ora mabok. Ya mabok, gitu ya. Ya aurat juga dampaknya bisa begitu. Orang kebanyakan aurat, kebanyakan amalan, tapi amalan yang dia baca, yang dia lakukan tidak hasil dari guru, mursyid atau pembimbing yang semestinya, pembimbing yang punya lisensi, yang punya otoritas untuk mengajarkan itu. Pembimbing yang bisa mendeteksi seseorang ini pantasnya auratnya ini orang kok emosinya gede nih, ini nggak cocok nih kalau bacaan auratnya pakai zikir ini cocoknya pakai sholawat yang banyak, gitu. Misalkan begitu. Ini nggak cocok. Itu persis kayak orang dokter mendeteksi keluhan fisik seseorang. Oh, ini cocoknya obat ini, gitu. Kalau pakai obat ini bahaya nih, ini punya diabetes, gitu, ini punya darah tinggi dan sebagainya. Kalau minum obat atau mengamalkan zikir-zikir tertentu hanya bermodalkan buku mujarobat misalkan, atau buku tuntunan zikir, yang terjadi bisa begini. Karena tidak digurukan, tidak tahu efek samping dan lain sebagainya, tidak pakai ilmu yang semestinya, bisa sedeng, melakukan dalan dari nang dur segara. Wong pirang-pirang ditelengin darani udah menungsa. Sebaliknya, karena ndase panas, ya, deleng belis daran deleng menungsa. Diseng cerita dewek. Ya, itu. Jadi kesimpulannya, orang tersebut saya dapatkan informasi dan terganggu psikologisnya. Jadi ya orang terganggu kan susah dibahas, ya. Lepas dari hukum-hukum
adab sopan santun. Nah, makanya benar, yang harusnya sikap mengantisipasi segala sesuatu ya Banser gitu ya. Itu menurut saya Banser udah mantan telat sedikit gitu ya, sampai dia duduk ngomong dan lain sebagainya. Seharusnya nggak pakai lama, begitu udah ada gejala yang nggak beres ya tanya ke panitia itu siapa dia. Kalau panitia juga nggak menjawab, nggak tahu itu siapa dia, nggak usah pakai lama, langsung ya, turunkan, amankan ya, taruh di kamar, tanyain kamu siapa, dari mana, apa maksudnya, macam-macam di borgol. Oke ya, itu saja saya kira intermezzo, tapi itu penting ya. Saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan Mukibin Khabib atau tidak. Pokoknya intinya siapapun lah, baik itu Mukibinnya atau Khabibnya sekalipun, berani macam-macam model beginian lagi, nggak usah pakai lama, lorot sampai larak bae bedun panggung tuman gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.